Bismillahirrahmanirrahim. Iradatuka tajrida ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbabi minasyahwatil khafiyah. Iradatuka tajrida, keinginanmu untuk tajrid, yaitu meninggalkan semua urusan dunia, ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab, dan melulu beribadah pada Allah, padahal Allah menempatkanmu pada maqam asbab. Itu adalah minasyahwatil khafiyah, bagian dari syahwat yang samar. Wa iradatukal asbaba, sedangkan keinginanmu kepada sebab, padahal ma'iqamatillahi iyyaka fidan, padahal Allah menempatkanmu di maqam tajrid. Itu adalah inhitatun anil himmatil ainalah, yaitu penurunan dari cita-cita yang tinggi. Artinya, tekadmu wahai murid untuk keluar dari makom asbab, tempat Allah menempatkanmu, seperti mencari rezeki halal dan bersibuk dengan ilmu lahiriah, adalah bagian dari syahwat yang tersembunyi. Begitu juga halnya dengan keinginanmu terhadap sebab-sebab yang melalaikanmu dari Allah yang Maha Pemurah, padahal Dia menempatkanmu di maqam tajrid dan memberimu rezeki tanpa kau sangka-sangka, adalah penurunan dari cita-cita yang. Jadi yang dinamakan tajrid itu adalah meninggalkan asbab atau meninggalkan usaha. Sedangkan yang dinamakan asbab adalah usaha melakukan sesuatu untuk memperoleh kebutuhan duniawi. Nah, kecenderungan pada makan tajrid padahal makomnya masih asbab, itu disebut syahwat dikarenakan ada 3 alasan. Satu, di dalam tajrid ada sesuatu yang diinginkan, yaitu merasa lega karena terbebas dari kelelahan, kesusahan, dan kesulitan asbab pada lahirnya. Yang kedua, di dalam tajrid ada sesuatu yang disenangi, yaitu menjadi tersohor dan merasa ada kelebihan dibanding dengan asbab. Dan yang ketiga, sebab adanya tajrid itu dapat terbebas dari hukum-hukum yang berkaitan dengan asbab dan terbebas dari beban yang berat dalam mengurus asbab. Nah, kemudian syahwat ini dikatakan khafiyah, yaitu samar atau halus. Itu dikarenakan ada 3 alasan. Satu, tajrid itu pada lahirnya menyakitkan, akan tetapi pada batinnya memperoleh hal-hal yang disenangi, seperti yang di atas tadi. Tajrid itu pada lahirnya ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi batinnya ingin diperhatikan masyarakat. Kemudian yang ketiga, tajrid itu pada lahirnya mengikuti apa yang dimaksudkan menurut syara, akan tetapi pada batinnya adalah bertentangan dengan yang dikehendaki menurut syariat, sebab masih adanya ikhtiar memilih sesuatu untuk dirinya, belum pasrah pada apa yang menjadi pilihan Allah. Nah, boleh jadi keinginanmu untuk meninggalkan kasab atau usaha, padahal Allah telah menempatkanmu pada maqam kasab, itu adalah keinginan nafsu agar engkau dianggap oleh masyarakat sebagai orang yang zuhud, tidak terlalu suka dunia. Nah, dengan demikian engkau termasuk orang yang tidak mempunyai tata krama kepada Allah, karena tidak mau menerima apa yang sudah ditentukan oleh Allah untukmu. Engkau menjadi orang yang melampaui kehendak Allah. Adapun tanda bahwa engkau ditempatkan pada maqam kasab itu adalah dengan wujud selamatnya agamamu. Engkau tetap berusaha, tetap melakukan ibadah, sholat berjamaah, mengaji, memperbanyak ketaatan,
serta bekerja memenuhi nafkah keluarga. Nah, berubahnya keinginanmu untuk meninggalkan kasab itu termasuk bujuk rayu iblis. Maka sesungguhnya iblis terkadang berucap kepadamu, jika engkau meninggalkan kasab, niscaya engkau menjadi golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah, menjadi golongan orang-orang yang bertawakal kepada Allah, bisa dekat dengan Allah dan semakin taat kepada Allah. Jika engkau mau menurutinya, maka setelah meninggalkan kasab, engkau akan dilanda kegalauan dalam iman. Hilanglah ketauhidanmu, bersandar diri pada makhluk sebab sempitnya rezekimu, dan selalu mengharapkan pemberian makhluk. Pada akhirnya engkau yang asalnya menyembah Allah berbalik menjadi menyembah makhluk. Dengan begitu hilanglah keimananmu dan bergembiralah iblis. Ada sebuah hikayah tentang tajwid. Diceritakan bahwa misalnya di Baghdad ada seorang saleh yang bernama Muhammad bin Ishaq Ar-Rumi. Dia mempunyai seorang istri dan beberapa anak. Pada suatu tahun di Baghdad terjadi musim kelaparan yang melanda masyarakat. Nurumi dan keluarganya 3 hari tidak menemukan makanan, sehingga semuanya merasakan beratnya menanggung rasa lapar. Pada hari yang keempat, istrinya, putri paman sendiri, menyampaikan usulan kepadanya. Seraya berkata, aku dan kamu masih kuat dan sabar menanggung kelaparan seperti ini. Akan tetapi bagaimana anak-anak kita yang masih kecil? Ibnu berkata, apakah engkau tahu pekerjaan apa yang harus aku lakukan? Istrinya menjawab, iya, aku tahu. Datanglah engkau di pasar pangkalan orang-orang ahli bangunan. Bila ada orang yang membutuhkanmu dan bekerja memperoleh imbalan setengah dirham saja, aku rasa sudah cukup untuk memberi makan anak-anak kita, demi rasa cintaku dan penghormatanku kepadamu. Ibnu Rumi berkata, akan aku lakukan hal itu. Kemudian Ibnu Rumi mengambil cangkul dan keranjang keluar dari rumah dan pergi menuju pasar. Nah, di tengah-tengah perjalanan dia menemukan sebuah masjid yang sudah tidak terpakai. Dia masuk ke dalam masjid dan berjanji, demi kemuliaan dan keagunganmu ya Allah, aku tidak akan bekerja pada hari ini kecuali bekerja untukmu. Kemudian ia bersembahyang dengan menggunakan wudhu, sholat subuh. Tak henti-hentinya ia melakukan ruku dan sujud sehari penuh. Dalam sholatnya sehari itu ia membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 11.000 kali. Setelah datang waktu maghrib, ia melakukan sholat maghrib dan bertujuan akan pulang. Akan tetapi ada bisikan dalam hatinya, bagaimana aku pulang pada saat ini kepada keluargaku, dan apa yang aku katakan kepada mereka bila mereka bertanya tentang hasil pekerjaanku. Demi kemuliaan dan keagunganmu ya Allah, aku tidak keluar dari masjid ini hingga aku melakukan sholat isya yang akhir. Tak henti-hentinya ia ruku dan sujud sampai waktu isya. Setelah melakukan sholat isya di waktu yang akhir, ia keluar dari masjid dan pergi menuju rumahnya. Setelah sampai di depan pintu, ia mendengar suara tertawa yang keras sehingga menduga ada sesuatu yang tidak baik, seraya mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku meninggalkan istri dan anak-anak dalam keadaan kelaparan yang amat sangat. Karena apa? Ada suara tertawa yang sangat keras. Jangan-jangan ada sesuatu yang terjadi pada mereka. Kemudian ia menangis sejadi-jadinya dan kemudian mengetuk. Istrinya keluar seraya berkata, ahlan wa sahlan. Istrinya tampak riang dan gembira seraya berkata, tiada harimu melainkan hari yang berkah. Mudah-mudahan Allah membuat kenyang kamu
seblak meja yang sangat indah. Kemudian ia bertanya, hidangan apa ini? Istrinya menjawab, wahai putra pamanku, sebutan suaminya itu. Di waktu terbenam matahari aku duduk dan merasakan kelaparan yang amat sangat, sedangkan anak-anak kita hampir direnggut kematian. Tiba-tiba ada seorang yang mengetuk pintu. Aku berdiri dan membuka pintu. Tiba-tiba ada seorang anak muda yang mengenakan pakaian yang serba hijau, disertai 2 orang laki-laki yang membawa 2 bingkisan hidangan. Pemuda itu berkata, wahai wanita muda, apakah ini rumah Ibu Rumi? Aku jawab, iya. Dia berkata lagi, ini ada sebuah kantong yang berisi 100.000 dirham dinar. Serahkan kepada suamimu dan katakan padanya, majikanmu kirim salam kepadamu dan mengatakan, tambahkanlah pekerjaan. Aku akan menambahkan ongkosmu dan ini adalah makan malam suamimu, kata pemuda. Sang istri melanjutkan perkataannya, bingkisan itu aku terima darinya dan kemudian ia kembali. Aku masuk rumah dan membuka 2 bingkisan. Dari dalam bingkisan aku menemukan makanan yang enak, roti yang banyak dan kenikmatan yang amat sangat, dimana sama sekali aku belum pernah merasakan yang seperti ini. Demi Allah, wahai putra pamanku, kepada siapa engkau bekerja pada hari ini? Ibnu Rumi menjawab, kepada seorang raja yang sangat dermawan, yang sama sekali aku tidak pernah melihat seorang raja lebih dermawan dan lebih mulia daripadanya. Aku mengerjakan sesuatu yang sangat sedikit, di sampingnya ia memberiku sesuatu yang baik yang sangat banyak. Istrinya berkata, wahai putra pamanku, aku dan anak-anak sudah makan makanan. Kemudian Ibnu Rumi berkata, aku masih mempunyai tanggungan sholat. Setelah aku melakukan sholat, aku akan tidur. Kemudian ia masuk mihrab dan tak henti-hentinya ia rukuk dan sujud sampai lewat tengah malam. Ia tidak mampu menahan rasa kantuk, kemudian tertidur. Dalam tidurnya ia bermimpi seolah-olah ia bersimpuh di hadapan Allah. Wahai Allah berfirman, wahai Ibnu Rumi, bagaimana hubungan kerjamu dengan aku? Ibnu Rumi menjawab, hubungan kerja yang sangat baik. Allah berfirman, wahai Ibnu Rumi, aku tingkatkan derajatmu 10.000 derajat. Aku tetapkan bagimu 10.000 kebajikan. Aku hapus kesalahanmu 10.000 kesalahan. Apakah engkau sudah merasa senang? Ibnu Rumi menjawab, iya wahai Tuhanku, aku merasa sangat senang. Allah berfirman, wahai Ibnu Rumi, mohonlah kepadaku apa saja yang engkau kehendaki, pasti aku akan memberi. Ibnu Rumi berkata, wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu agar engkau menerima apa saja yang aku lakukan pada hari ini dan pada hari-hari sebelumnya, dan aku memohon supaya engkau mencabut nyawaku secepatnya agar aku dapat bertemu denganmu. Allah berfirman, sesungguhnya akulah yang menentukan kematian. Aku tidak akan menambah ajal juga tidak menguranginya. Aku memberitahukanmu kepadamu bahwa umurmu tinggal 9 hari. Ibnu Rumi berkata, wahai Tuhanku, jagalah diriku sehingga engkau mencabut nyawaku dalam keadaan Islam. Allah berfirman, aku akan selalu menjagamu. Ibnu Rumi berkata, wahai Tuhanku, demi kemuliaanmu, sungguh aku akan menambah amalku. Allah berfirman, demi kemuliaan dan keagunganku, aku akan memberimu suatu pemberian, yaitu bebas dari api neraka dan akan menempatkanmu di sampingku dalam surga. Ibnu Rumi berkata, kemudian aku terbangun dari tidurku dan aku menceritakan apa yang aku lihat dalam mimpi kepada istriku. Maka istriku merasa susah yang amat sangat. Kemudian aku membalikan sebuah tempat tinggal untuk istri dan anak-anak dan budak pelayanan untuk melayani mereka. Ibnu Rumi berpamitan kepada kawan-kawan dan keluarganya pada hari yang ke-9, kemudian masuk mihrab dan melakukan sholat di dalamnya, menghadap wajahnya ke kiblat sampai tiba ajalnya dan bertemu dengan Allah dengan rahmatnya. Wallahu a'lam.